Baik, saya di sini akan menjelaskan bagaimana pembentukan penting skill dan keahlian sebagai penggiat dan pemerhati pada bidang fitokimia. Nah, perlu kita tahu bahwa seorang ahli fitokemistri itu sendiri harus memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar ilmu tumbuhan, isolasi, dan identifikasi molekul dari tumbuhan itu, seperti dengan melakukan screening pada tumbuhan itu dengan mengklasifikasikan dari bagian tanaman yang memiliki efek farmakologis dan juga biasanya dari etnobotaninya. Biasanya digunakan sebagai apa? Sehingga dapat diisolasinya pada bagian tanaman mana untuk diuji farmakologinya. Nah, untuk yang kedua, yakni dapat memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar ilmu tumbuhan dengan isolasi dan identifikasi molekul dari tumbuhan. Nah, untuk dari pengetahuan dasar tadi itulah kita perlu tahu tentang analisis misalnya bentuk ekstraksi dari bentuk kroma melakukan analisa kromatografi menggunakan teknologi spektrofotometri untuk menguji keberadaan molekul-molekul dari susunan senyawa tersebut. Apakah dia turunannya seperti apa dan bagaimana cara membedakannya dengan senyawa lain. Nah, kemudian proses yang ketiga itu adalah harus terbiasa dengan induksi produksi alami yang dimana dia menggunakan profil metabolikmi atau resonansi magnetik nuklir yang dimana dia digunakan pada pengujian suatu grafik parameter dengan menggunakan spektrofotometri massa, garis-garis spektro itu dia dilakukan vaksinasi mikro yang dimana dari data itu dibuktikan keberadaan suatu gugus fungsi untuk dikelompokkan menjadi senyawa apakah dia alkaloid, apakah dia aldehid, adakah dia keton dengan ikatan-ikatan C yang sebagai basis data produk alaminya atau bio prospecting. Nah, untuk proses yang keempat itu adalah dia harus keahlian dalam teknik canggih, termasuk dalam metode ekstraksi. Ekstraksi itu bagaimana? Misalnya uh, dan mengecek suatu tumbuhan tersebut ada suatu efek obat ataupun pengujian alfa flavonoid, steroid, dan juga terpenoid, dia dilakukan dengan isolat atau isolasi pada uh, sampel tumbuhan tersebut melalui ekstrak. Nah, ekstrak ini dapat berupa simplicia. Nah, misalnya di sini pada metode ekstraksi pelarut. Nah, untuk metode ekstraksi pelarut misalnya dia menggunakan etanol, alkohol, ataupun metanol untuk melarutkan dari ekstrak tersebut dalam pengujian. Nah, untuk cairan superficial ini dapat digunakan sebuah cairan dengan konsentrasi tertentu untuk melarutkan ekstrak itu tersebut dengan bantuan gelombang mikro seperti tadi dengan spektrofotometri massa ataupun dengan spektrofotometri massa Malditov dan juga fingerprint dari kromatografi sehingga dapat diketahui dari analisis nyawa penanda yang diperlukan sebagai pembentukan skill dan keahlian dasar bagi pemerhati bidang fitokimia ini sendiri. Bagaimana cara kita menemukan tumbuhan tersebut, bagaimana dia biasa digunakan, kemudian struktur tanaman seperti apa yang membedakannya, bagaimana cara hidupnya, adaptasinya, kemudian bagaimana saja dia melakukan suatu efek farmakologis pada reaksi ini ataupun pada diujikan pada sel ini untuk memiliki efek farmakologis digunakan sebagai obat bagi tubuh. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.